Nanti untuk lebih detailnya Mas Bayu bisa perkenalan lebih lengkapnya. Nah, cuma ini saya coba spill sedikit. Jadi saya dan Mas Bayu ketemu di MSIB, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ketika itu Iya. kita satu kelas di Microsoft, kemudian akhirnya apa bertemannya sampai hari ini gitu. Pokoknya mau nggak mau harus ngisi di Rampung Edu sama adik itu. Karena Siap, siap. karena pengalamannya banyak banget. Aduh. Ini Mas Bayu akan cerita terkait terutama tema malam hari ini terkait sertifikasi. Nanti akan dipaparkan banyak hal. Tentunya nanti silahkan teman-teman enjoy saja karena kita bukan webinar yang kaku banget gitu ya. Maksudnya bukan webinar yang seperti institusi seperti biasanya harus ada sambutan-sambutan kita enggak. Cuma Iya, ngobrol iya. lagi. Ya, mungkin tadi belum kenalan. Perkenalkan nama saya Firdaus Nugroho. Kebetulan saya founder dari Rampung Edu dan besok kita juga mengadakan webinar juga tanggal 21 itu tentang menjadi pendidik tersertifikasi Google. Nanti akan kita bagikan juga untuk 2 voucher untuk pemenang voucher sertifikasi Google. Kalau malam hari ini nanti Mas Bayu akan memberikan tips bagaimana mendapatkan voucher exam Microsoft secara gratis ya Mas Bayu ya. Iya, siap itu. Aman, Mas. Ada caranya. Tanpa harus ngapa-ngapain gitu ya. Dapat. Iya, iya, iya. Oke, mungkin apa itu pembukaan dari saya. Kemudian saya lanjutkan ke Mas Bayu. Langsung aja Mas Bayu, silakan. Oke, terima kasih Mas Albertus. Saya izin share screen ya. Udah bisa? Oke. Apakah sudah terlihat di teman-teman semua? Ya, udah. Oke, sebentar. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Albertus atas kesempatannya. Ini yang kedua kali buat saya. Sorry. Yang pertama kemarin di ADCD itu mengisi tentang Azure Cloud Fundamental, lebih ke pengenalan Azure Cloud atau public cloud dari Microsoft. Nah, untuk yang sekarang kita temanya itu dari diadakan oleh Rampung Analitik gitu. Nah, saya juga salut nih sama Mas Albertus tadi yang beliau bilang ternyata beliau ini pendiri dari 2 startup gitu yang di bidang satu pendidikan, satu lagi di bidang teknologi gitu. Nah, saya juga bertemu sama beliau itu di seperti yang Mas Albertus bilang tadi di studi independen dari Microsoft. Eee, itu emang Mas Albertus ini orang yang aktif dan asik gitu. Sebenarnya pengalamannya itu lebih banyak kan Mas Albertus ketimbang saya gitu. Oke teman-teman kita langsung mulai saja. Pada malam hari ini kita akan saya akan membawakan mengenal Microsoft Certified Fundamentals gitu atau sertifikat fundamental yang dari Microsoft. Nah ini sedikit profil saya masih sama seperti kemarin. Saya lulusan S1 Teknik Informatika dari Institut Teknologi Indonesia, itu berada di Tangerang Selatan. Mungkin teman-teman lebih seringnya dengarnya ITS atau ITB atau IPB atau ITERA atau ITY. Sebenarnya ada juga Institut Teknologi Indonesia. Lalu pengalaman kerja saya itu di VB Cloud sebagai engineer onsite selama 2 bulan, yaitu 2 bulan Oktober sampai November 2022. Di situ saya manage AWS Outpost. Lalu yang kedua, saya bekerja di Southeast Indonesia sebagai technical konsultan analis dari Desember hingga sekarang. Tuh. Nah, untuk sosial media saya, yang pertama itu ada LinkedIn. Teman-teman bisa kalau koneksi juga boleh. Itu Bayu Krisnaji. Untuk Instagram saya juga ada @b.yukaj atau email saya ketika nanti teman-teman ingin bertanya atau menanyakan sesuatu itu bisa via email atau LinkedIn atau Instagram. Ya.
Untuk sertifikat fundamental yang saya dapatkan dari Microsoft di Independent kemarin, saya mendapatkan 4 sertifikat. Yang pertama itu ada ini sertifikat fundamental ya teman-teman. Yang pertama itu ada Azure Fundamental, ada Power Platform Fundamental, ada Security Compliance and Identity Fundamental, dan yang terakhir itu ada Data Fundamental. Apa sih sertifikat Azure Fundamental sampai Data Fundamental itu? Nanti kita bahas di next selanjutnya. Oke. Nah, buat teman-teman ini adalah salah satu contoh, bukan contoh, ini salah satu sertifikat saya. Itu ada Azure Fundamental. Di sini ada nama saya, terus ada keterangan apa sih yang saya ambil sertifikat itu, terus ada tanda tangan dari CEO dari Microsoft. Habis itu teman-teman bisa cek langsung di verify.certiport.com, itu ada kodenya yang FC4Y XMSY. Tuh. Jadi sertifikat ini tidak bisa dipalsukan oleh orang lain gitu, karena ada kode atau ID-nya tersendiri. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas 4 poin ya teman-teman. Yang pertama itu mengenal Microsoft Certified Fundamental, yang kedua itu jenis ujian Microsoft Certified Fundamental itu ada apa aja. Terus yang ketiga itu mengenai exam Microsoft Certified Fundamental, habis itu yang keempat itu manfaat Microsoft Certified Fundamental nih apa aja sih buat teman-teman. Kalau teman-teman pengen bertanya mungkin boleh di akhir sesi, atau kalau pengen motong juga nggak apa-apa sih. Kita santai aja di sini. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, itu mengenal Microsoft Certified Fundamental. Nah, apa sih Microsoft Certified Fundamental itu sendiri? Nah, Microsoft Certified Fundamental itu sertifikasi yang diberikan oleh Microsoft untuk menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman tentang teknologi dan layanan Microsoft. Sertifikasi Microsoft Fundamental juga ini menilai pemahaman seseorang tentang konsep dasar teknologinya Microsoft. Apa aja sih contohnya teknologi Microsoft? Itu ada cloud, terus ada layanan desktop, ada security. Lalu dengan sertifikasi, dengan kita memiliki dengan Microsoft Certified Fundamental itu dapat membantu memperkuat kredibilitas teman-teman nih sebagai profesional teknologi IT profesional di bidang teknologinya Microsoft. Lalu siapa aja sih yang membutuhkan certified fundamental ini? Ini saya ambil dari website yang Microsoft ya. Yang pertama itu ada pelajar atau mahasiswa, terus yang kedua itu ada profesional IT atau orang yang bekerja di bidang IT, lalu yang ketiga ini profesional bisnis atau non teknis lah. Kenapa sih pelajar atau mahasiswa membutuhkan sertifikat Microsoft? Bagi pelajar atau mahasiswa ini untuk gunanya untuk memperoleh teknologi Microsoft. Certified Fundamental dapat membantu para teman-teman pelajar atau mahasiswa memperoleh dasar-dasar yang dibutuhkan untuk menjadi ahli dalam teknologi Microsoft. Lalu di bidang profesional IT yang kedua itu bagi para profesional IT yang ingin meningkatkan kemampuan kredibilitas dalam teknologi Microsoft, sertifikasi Microsoft Certified ini dapat membantu nih teman-teman yang kerja di bidang IT untuk memperkuat pengetahuan dasar mereka di dalam teknologi Microsoft. Lalu buat teman-teman di profesional bisnis atau non profesional IT dan mahasiswa itu guna mereka itu untuk memiliki kebutuhan teknologi dalam bekerja, gitu. Khususnya teknologi Microsoft. Biasanya teman-teman yang di bidang bisnis, contohnya Microsoft Office 365 lah. Next, apa aja sih Certified Microsoft Fundamental? Menurut websitenya Microsoft itu ada 8. Yang pertama itu ada AZ. AZ ini kepanjangan dari Azure. Kode 900 itu merupakan biasanya di beberapa accounts itu kebanyakan itu kalau di Microsoft menunjukkan Azure A900 itu kode fundamental. Nah, ada AZ900 itu Azure fundamental, lalu ada Azure
AI fundamental, ada Azure Data Fundamental, habis itu ada Microsoft Office, Microsoft 365 fundamental, habis itu ada Power Platform fundamental, ada Dynamic 365 fundamental atau CRM, terus Dynamic 365 fundamental ERP, habis itu ada Security Compliance and Identity fundamental. Nah, kita bahas satu-satu nih. Azure fundamental sendiri itu ini gunanya untuk memahami tentang konsep-konsep cloud computing dan layanan yang ditawarkan oleh Microsoft Azure. Nah, bagi teman-teman yang ikut seminar di ADCDF kemarin, pengenalan cloud fundamental. Nah, ini basicnya ketika nanti sertifikasi itu teman-teman ngambilnya kalau udah paham cloud-nya, terus ya teman-teman tinggal ngambil sertifikasi ya, sertifikatnya tentang cloud itu Azure fundamental. Gitu. Terus yang kedua itu ada Azure AI Fundamental, itu merupakan salah satu sertifikat fundamentalnya Microsoft tentang pemahaman konsep artificial intelligence dan layanan-layanan AI yang tersedia di platform Azure atau platform cloud-nya Microsoft gitu. Contohnya termasuk machine learning, data analis, cognitive service dan bot gitu. Lalu selanjutnya itu ada Azure Data Fundamental. Data fundamental ini gunanya untuk menilai pengetahuan dan pemahaman konsep dasar-dasar data dan layanan-layanan yang disediakan oleh platform di Azure. Sertifikasi ini dirancang untuk siapa aja sih? Gitu. Jadi sertifikasi ini dirancang untuk teman-teman yang ingin mempelajari dasar-dasar data dan bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah bisnis. Dalam sertifikasi si data fundamental ini, teman-teman akan belajar berbagai konsep data, termasuk pengolahannya data kayak gimana, habis itu penyimpanan datanya kayak gimana, habis itu integrasi antar datanya tuh kayak gimana gitu. Nah, apa aja sih Azure fundamental di dalam platform Azure itu seperti Azure Data Lake Storage, terus Azure Stream Analytics, terus ada Azure SQL Database. Itu teman-teman akan mempelajari tadi yang saya sebutkan. Lalu ada selanjutnya ada Microsoft 365. Microsoft 365 ini apa sih gitu? Sertifikasi yang menilai pemahaman dasar tentang konsep dan layanan Microsoft 365. Microsoft 365 sendiri itu adalah solusi produktivitas yang ada di cloud dari Microsoft yang mencakup aplikasi seperti mungkin teman-teman tahu Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Nah, itu masuknya Microsoft Office 365. Nah, selain itu ada lagi nggak sih Office 365 tuh? Ada lagi. Kalau teman-teman tahu Microsoft Teams itu semacam Azure, itu juga termasuk Office 365. Habis itu ada SharePoint, terus habis itu ada lagi yang namanya OneDrive. OneDrive ini kayak Google Drive. Nah, kalau Google itu produknya Google Drive, nah di Microsoft ini produknya OneDrive gitu. Lalu selanjutnya itu ada Power Platform Fundamental. Nah, Power Platform Fundamental itu sertifikasi Microsoft tentang bagaimana teknologi dari Power Platform ini untuk memecahkan masalah bisnis teman-teman gitu, atau bisnis di dalam suatu perusahaan. Nah, Microsoft Power Platform Fundamental ini adalah sebuah solusi yang low code atau tidak menggunakan code. Jadi teman-teman bisa membangun sebuah sistem atau sebuah aplikasi dengan kode yang minim atau tidak menggunakan kode sama sekali gitu. Nah, apa aja sih dari jenis yang ada di Power Platform sendiri itu? Jadi ada Power Apps. Nah, Power Apps itu teman-teman bisa membangun aplikasi dengan low code atau no code. Habis itu ada Power BI untuk ngolah data. Selanjutnya ada Power Automate. Nah, tujuannya untuk Power Platform sendiri ini untuk mengembangkan aplikasi. Yang pertama, habis itu membuat laporan, habis itu membuat dan mengotomatisasi proses bisnis gitu. Proses bisnis yang di perusahaan teman-teman atau teman-teman yang memiliki perusahaan. Selanjutnya yang keenam itu ada Microsoft Dynamics 365 ERP. Kalau sekarang mungkin udah ganti nama jadi Customer Engagement Fundamental. Ini gunanya untuk tentang paham konsep Dynamics 365.
digunakan untuk memecahkan masalah bisnis dalam konteksnya pelanggan. Tuh. Selanjutnya kalau buat Microsoft 365 CRM dan ERP, jujur saja saya belum pernah malah mempelajarinya, jadi agak kurang buat dijelasin. Selanjutnya itu ada Microsoft 365 yang ERP gitu, atau MB900 Dynamic 365 Fundamental ERP. Jadi untuk Dynamic ini yang fundamentalnya itu ada dua, ada CRM sama ERP. Nah, ini gunanya untuk membantu mengelola operasi bisnis secara efisien. Gitu. Solusi dari ERP ini mencakup beberapa modul, termasuk dari keuangan, habis itu dari pasokan barang, habis itu manufaktur, pengadaan barang, dan layanan pelanggan, gitu teman-teman. Terus ERP ini dirancang untuk membantu bisnis dalam mengoptimalkan proses mereka. Gitu. Mereka itu bagi perusahaan atau tempat yang mengimplementasikan ERP dengan menggunakan teknologi cloud dan artificial intelligence. Selanjutnya yang terakhir itu ada security, compliance, and identity. Nah, ini gunanya untuk mempelajari dasar-dasar keamanan, habis itu compliance-nya, kepatuhan yang ada di Azure, teman-teman. Next slide. Oke. Sorry. Nah, selanjutnya itu kita masuk poin yang kedua. Habis itu kita bahas. Poin kedua ini lebih ngebahas jenis ujian. Jadi jenis ujian di Microsoft Fundamental ini apa aja sih? Sertifikat Microsoft Fundamental ini ada apa aja sih? Nah, jenis ujiannya yang pertama, ya ini ada dua macam teman-teman. Yang pertama itu soal. Jadi kita mengerjakan soal juga dipecah lagi, nanti ada beberapa jenis soal. Terus yang kedua itu ada praktek. Nah, ujian yang praktek ini biasanya teman-teman kalau mengikuti ujian dari Microsoft seperti ujian Microsoft Excel, PowerPoint, lalu Microsoft Word, itu ujiannya praktek, teman-teman. Nah, kita kasih contoh kayak gimana sih jenis-jenis soalnya. Jadi jenis-jenis soal kan nggak cuma satu nih, tidak ada multiple choice dan lain-lain. Nah, ini jenis yang pertama itu jenis soal multiple choice, teman-teman. Multiple choice bisa seperti ini, sebuah statement yang kita harus menjawab lebih dari satu gitu. Terus ada juga sih ada di sini soal, terus ada A B C D E, habis itu kita di A B C D E itu kita harus milih 2 atau 3 gitu. Saya tadi nyari-nyari nggak nemu soalnya. Nah, selanjutnya ini ada soal drag and drop. Jadi soal drag and drop ini pertama ya di atas ada sebuah soal atau misalnya ada case, habis itu kita di option ini kita ada contohnya di sini ada 4 pilihan, ada 5 pilihan. Habis itu di answer sini tuh biasanya nanti kosong, jadi teman-teman tinggal drag dan di drop menurut jawaban teman-teman gitu. Nah, habis itu ada fill in the blank, jadi kita harus mengisi sebuah kalimat di tengah-tengah, mengisi kata di sebuah kalimat di tengah-tengah kalimat. Contohnya seperti ini, Azure Set Recovery Provide titik-titik for virtual machine gitu. Lalu selanjutnya ini ada soal match. Jadi seperti ini contohnya soal matching itu di mana teman-teman ketika melakukan sertifikasi harus menghubungkan dua set informasi yang berbeda untuk menentukan ini cocok nggak sih gitu. Contohnya ini, which cloud deployment solution used for Azure Virtual Machine and Azure SQL Database. Nah, Azure Virtual Machine itu maksudnya infrastruktur, Azure SQL itu maksudnya per platform gitu, teman-teman. Nah, ini terus selanjutnya itu ada jenis soalnya itu ada skenario base. Jadi skenario base itu di atas itu ada sebuah soal cerita gitu. Jadi biasanya tuh contohnya di perusahaan kamu pengen migrasi gini. Habis itu apa sih solusi yang terbaik yang harus digunakan gitu. Contohnya your company plans to migrate all on-prem to data Azure. You need to identity whether Azure compliance with the company regional requirement. Jadi what solve you use, apa sih solusi yang kamu gunakan gitu.
Jadi jawabannya kayak ini jawabannya the trust center. Gitu. Nah, ini yang ujian praktek, yang kedua itu praktek. Ini contohnya, jadi kalau teman-teman praktek nanti, udah ada di sini tuh udah ada template-nya, template seperti ini. Terus di bawahnya tuh ada task-task-nya, tugas-tugasnya gitu. Jadi teman-teman di task 2 tuh the third machine in mediality after the next one wall on tag 4 gitu. Next. Selanjutnya itu exam Microsoft Certified Fundamental. Yang pertama kita ini tentang examnya ya Microsoft exam Microsoft Certified yang ada di Indonesia ya teman-teman. Yang pertama itu kalau biaya di region Indonesia sendiri buat Microsoft Certified Fundamental itu di 55 US dollar. Jadi sekitar kalau nggak salah hampir 1 jutaan kalau nggak 1 juta gitu. Nah ini relatif murah ketimbang di region Amerika. Jadi kalau di Amerika itu per Microsoft Certified Fundamentalnya itu sekitar $99. Nah untuk Microsoft sendiri ini certified-nya termasuk ya saya bilang termasuk murah ya teman-teman dibandingkan dengan certified di di AWS atau Huawei atau ICP ya teman-teman. Ini termasuk murah menurut saya gitu. Walaupun sebenarnya buat kantong pribadi agak mahal. Terus dilakukannya secara online gitu menggunakan platform Person View atau Certiport gitu dan diawasi oleh proktor. Jadi kebanyakan sih kalau yang sendiri atau mandiri teman-teman menggunakan Person View gitu. Nah, Person View ini agak ribet sih teman-teman. Jadi kamera laptopnya harus jernih, terus di sekitar teman-teman itu nggak boleh ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Terus teman-teman juga nggak bisa ngelirik kanan kiri gitu. Jadi teman-teman harus fokusnya ke ngeliatin soalnya itu atau ke kamera gitu. Mungkin kemarin Mas Albertus cerita ke saya beliau sertifikasi AWS atau apa gitu. Terus katanya padahal beliau tuh bilang udah fokus nih ke soal kata proktornya dia sempat ngelirik-ngelirik gitu padahal beliau mengatakan enggak. Jadi terus yang Certiport, nah kemarin saya mendapatkan 4 sertifikasi itu pakai Certiport. Nah Certiport ini kita dikirim ada sebuah virtual machine yang nanti kita akses gitu buat ujian sertifikasi itu yang diawasi oleh proktor gitu. Nah kalau Certiport kalau nggak salah kalau kemarin sih harus ada buat si siswanya sama buat pengawal gurunya gitu sih. Lalu ketiga itu koneksi internet harus stabil. Jadi pastikan nih teman-teman sebelum ujian koneksi internetnya harus stabil gitu. Jadi biar nggak mengganggu saat nanti teman-teman sertifikasi. Itu biasanya yang disarankan itu menggunakan Google Chrome atau browsernya menggunakan Google Chrome. Lalu itu bisa memilih bahasa di beberapa exam. Jadi yang bisa memilih beberapa bahasa Indonesia itu di pengetahuan saya itu pertama Azure Fundamental, itu Pro Platform. Nah kalau buat Security, Complex and Identity itu nggak bisa, kalau data juga nggak bisa, jadi harus bahasa Inggris atau bahasa yang disediakan. Itu OS minimal Windows 10 dan kamera laptop harus yang mumpuni. OS yang mumpuni itu harus jernih. Gitu. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa untuk mempelajari materinya terlebih dahulu untuk melakukan sertifikasi gitu. Jadi teman-teman bisa belajar di Microsoft Learn. Kalau ribet ini catat nama websitenya, teman-teman bisa cari di browser teman-teman yaitu ketik aja MS Learn gitu. Jadi teman-teman setelah masuk MS Learn, jadi teman-teman nanti bisa masukkan di kolom pencarian di Microsoft Learn itu sesuai dengan certificate fundamentalnya. Contohnya Azure 900, Azure Fundamental, teman-teman cukup ketik aja Azure 900. Nah, tips mendapatkan voucher Microsoft Certificate Fundamental 100% secara gratis itu gimana sih? Oke. Yang pertama,
bagi teman-teman mahasiswa untuk semester 5 ke atas, saya saranin ikut studi independen ya. Kalau yang magang saya belum tahu apakah ada perusahaan partner Microsoft. Nah, bagi teman-teman yang semester 5 ke atas, minimal semester 5 kalau nggak salah, itu teman-teman bisa ikut MSIB dengan partner perusahaan Microsoft. Saya sebutin aja nggak apa-apa ya, Mas Albert itu salah satunya. Dulunya tuh Microsoft, sekarang udah ganti Mari Belajar. Lalu itu ada My Edu Solve kalau nggak salah. Gitu. Saya tahunya 2 itu aja. Gitu. Lalu yang kedua itu karyawan perusahaan partner Microsoft. Jadi yang dimaksud itu ketika teman-teman yang profesional kerja di perusahaan partner Microsoft, jadi teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi secara gratis dari perusahaan. Nah, yang ketiga itu melalui Azure Training Day. Tuh, gimana sih caranya? Oke, kita contohkan saja. Ini saya contohin aja di sini ya, lewat Google Form. Jadi kalau teman-teman nanti pengen akses lagi, teman-teman bisa lihat channel YouTube-nya Mali Belajar. Ini linknya di sini, atau nanti saya kirim lewat chat. Izin and stop. Jadi saya ingin praktek lah. Oke. Bentar ya teman-teman, saya buka browser dulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah. Oke, teman-teman cukup ketik aja di browser teman-teman, terserah mau pakai Bing atau pakai Chrome atau apalah. Ketik aja di Azure Virtual Training Day, teman-teman bisa klik ini, Azure Virtual Training Day Quiz. Nah, di sini ada banyak banget nih teman-teman, banyak banget pilihan. Ada di sini ada Azure, teman-teman bisa klik, contohnya Azure ya. Jadi ini, nah ini sangat mudah sih teman-teman. Teman-teman bisa daftar pertama tuh nanti daftar akun Microsoft atau pakai Google juga bisa kalau nggak salah. Nah teman-teman tinggal milih nih eventnya. Ini eventnya migrate and modernisasi data dan infra workload. Ini ada AI fundamental nih teman-teman. Ini eventnya coming soon. Habis itu ada Azure data, ada Azure fundamental juga eventnya masih coming soon. Ada Azure for development, data fundamental masih coming soon. Jadi ini kita contohnya aja, contoh yang ini, contoh yang DevOps with GitHub ya teman-teman. Nah teman-teman cukup registrasi aja. Lalu caranya itu sesuaikan waktu teman-teman dengan waktu ini US dan Kanada. Ini teman-teman registrasi ini cukup ngisi nama, habis itu ini first name, last name, email, habis itu ini kode nomor buat telepon, habis itu ini mungkin bisa teman-teman isi jabatannya, jabatan teman-teman di kerjaan kalau emang masih pelajar atau mahasiswa, ketik aja pelajar atau mahasiswa, habis itu company name-nya. Buat teman-teman yang masih pelajar atau mahasiswa, teman-teman bisa isi nama tempat sekolahnya atau tempat belajarnya. Teman-teman pilih negaranya, habis itu biasanya kalau ini saya ngasal sih gitu. Habis itu ini di checklist I'm not robot, habis itu register gitu. Nah di sini teman-teman bisa baca nih ini pelatihan ini tentang apa sih, terus ini bahasanya apa gitu. Habis itu ini technical levelnya seperti apa. Habis ini ada jadwalnya, introduction. Habis ini jadwalnya seperti ini gitu. Terus nanti kalau teman-teman hanya ingin mendapatkan vouchernya aja, ya udah teman-teman ikutin nih selama 2 hari gitu. Terserah nanti, bukannya saya ngajarnya nggak benar ya. Terserah nanti teman-teman mau ngikutin mau enggak. Yang penting teman-teman pas waktunya udah
seminar, atau kita anggap aja seminar lah ya, seminar dari Microsoft, ya udah teman-teman hadir gitu di selama 2 hari tersebut. Kalau hadirnya 1 hari, nanti teman-teman nggak dapat voucher gitu. Gitu. Jadi harus 2 hari. Nanti vouchernya dikirim lewat apa sih? Jadi teman-teman vouchernya nanti teman-teman bisa cek email gitu. Di email teman-teman atau enggak di websitenya Microsoft Learn tadi gitu. Caranya agak panjang sih ngejelasinnya. Nanti saya kirim linknya caranya buat klaim si vouchernya. Jadi teman-teman caranya tuh mudah banget, tadi kan cukup ketik aja ada Azure Virtual Training Day. Nah, di sini ada Azure, Microsoft Azure. Kalau teman-teman pengen belajar tentang business application, diklik aja. Di sini teman-teman nih kan di business application ini ada platform fundamental, ada Dynamic 365, habis itu ada Dynamic 365 CRI. Tuh, ini ada Dynamic 365 ERP. Nah, biasanya yang agak sulit agak susah buat dapetinnya yang gratis itu biasanya di bagian security-nya, teman-teman. Ini kita bahas nanti dulu. Ini kita Microsoft 365-nya. Ini ada building Microsoft Team integration and workflow. Ini ada pelatihan nih, managing Windows and Surface device. Jadi teman-teman nggak usah berpacu harus di Indonesia gitu. Nggak apa-apa di luar negeri aja. Yang penting apa yang kalau teman-teman yang pertama buat dapetin vouchernya secara gratis, ya udah ikutin yang mana aja gitu. Yang penting teman-teman login, ikutin pelatihannya. Nah, nanti biasanya voucher ini 1 tahun, kalau nggak 6 bulan, saya lupa antara 6 bulan atau 1 tahun. Nah, di jangka itu teman-teman bisa buat belajar gitu sebelum melakukan sertifikasi. Ini buat security-nya. Ini ada security compliance and identity yang fundamental, ini masih coming soon. Defend against threat and secure cloud ini kayaknya tingkatnya lebih atas daripada yang fundamental. Itu teman-teman. Saya stop share screen dulu. Saya izin balik lagi. Oke, sebentar. Share screen lagi. Share screen. Apa sudah kelihatan? Sudah, aman. Oke, siap. Oke. Poin terakhir sih, apa aja sih manfaat dari Microsoft Certified Fundamental sendiri? Jadi sebelum saya masuk poinnya, ini sangat bermanfaat sekali buat saya sebagai fresh graduate lah. Jadi saya lulus tahun kemarin di bulan Juni awal lebih tepatnya. Itu saya langsung karena saya memiliki sertifikat Microsoft Fundamental ini yang 4 tadi, saya di DM dengan salah satu HR-nya dari VB, outsourcing-nya VB Cloud gitu, ditawarin jadi junior cloud engineer lah gitu. Jadi itu sangat, kalau teman-teman pengen terjun di dunia IT profesional khususnya tentang produk Microsoft, nah itu sangat bermanfaat sekali. Nah, walaupun teman-teman tidak ingin terjun di bidang IT khususnya produk Microsoft juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman seenggaknya tahu gitu atau melek teknologinya Microsoft itu apa aja sih. Kebanyakan orang kan taunya OS Windows gitu. Habis itu Microsoft Office, Microsoft Office termasuk Word, Excel, PowerPoint gitu. Jadi sebenarnya dengan kita mengikuti Microsoft Certified Fundamental ini, kita jadi tahu ternyata Microsoft itu produk Microsoft itu banyak gitu. Habis itu yang pertama itu validasi keterampilan. Nah, dengan mempunyai sertifikat Microsoft Certified Fundamental ini merupakan sebuah bukti kalau teman-teman memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk bekerja dengan teknologi Microsoft. Walaupun nih teman-teman, contohnya saya berkarir di bidang cloud computing, walaupun saya nggak waktu di PB maupun di kerjaan saya nggak cloud-nya bukan di Microsoft atau cloud Microsoft, seenggaknya
dengan saya memiliki sertifikat itu, saya tahu konsep cloud computing itu seperti apa. Gitu. Jadi user yang mau interview kita itu tahu, oh ini anak punya sertifikasi Microsoft nih, cloud fundamental, pasti seenggaknya dia paham lah, gitu. Walaupun paham tuh tahu alurnya lah, kayak gitu. Kayak gimana. Jadi kalau nanti walaupun ke seberang cloud lain tuh alurnya atau konsepnya itu sama gitu, cuma beda di nama-nama service atau di tampilan-tampilannya aja. Itu sih teman-teman. Lalu yang kedua itu mengembangkan keterampilan. Ini tuh membantu seseorang untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi Microsoft tertentu. Gitu. Mencoba untuk memahami teknologi dasar dan menerapkannya dalam situasi bisnis tertentu, itu dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami bagaimana teknologi Microsoft guna untuk memecahkan suatu masalah bisnis. Nah, dengan mengembangkan keterampilan kita di teknologi Microsoft ini, atau kita mempunyai Microsoft Certificate Fundamental, contohnya Microsoft Office. Jadi kebanyakan orang kan Microsoft Office itu taunya buat ketik laporan segala macam, tapi kalau kita pelajari lebih dalam mungkin itu lebih dari itu. Gitu. Contoh kayak Microsoft Excel gitu. Microsoft Excel kan kebanyakan buat ngolah data segala macam. Tapi mungkin kalau teman-teman pernah dengar, ternyata Microsoft Excel itu ada kompetisinya loh, kompetisi si internasionalnya gitu. Kalau teman-teman pernah dengar, atau kalau teman-teman penasaran bisa search di Google nanti kompetisi Microsoft Excel gitu. Lalu yang kedua itu yang ketiga itu meningkatkan kredibilitas. Ketika maksudnya meningkatkan kredibilitas ini contoh buat teman-teman yang atau pencari kerja atau teman-teman yang sedang bekerja nih. Jadi di mata user atau di mata atas itu oh berarti ini orang mempunyai ini loh, pengetahuan lah gitu di bidang produk Microsoft. Nah, yang terakhir itu ada meningkatkan level partner perusahaan. Bagi teman-teman yang perusahaannya berpartner dengan produk Microsoft, ini sangat penting gitu. Memiliki Microsoft Certificate Fundamental. Karena selain memahami dasar-dasarnya produknya apa aja, jadi di perusahaan itu ada levelnya gitu. Semakin banyak karyawannya yang memiliki sertifikasi fundamental, habis itu yang kedua itu associate, walaupun fundamental, habis itu contohnya bawah, menengah, atas. Jadi semakin banyak memiliki sertifikasi itu, maka semakin tinggi level perusahaan partner itu, perusahaan tersebut di Microsoft gitu. Nah, bagi seorang pencari kerja maka menjadi nilai lebih selain pengalaman ya, gitu. Ya contohnya saya tadi, jadi saya mendapatkan pekerjaan pertama itu salah satunya berkat sertifikat Azure Fundamental, sehingga sampai sekarang saya berterjun di dunia cloud computing gitu teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Albertus. Iya, oke. Bagus banget. Seperti itu tadi teman-teman semuanya, tentang pengenalan gitu ya, pengenalan sertifikasi dari Microsoft gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat apakah harus sertifikasi Microsoft gitu ya, sebenarnya enggak juga gitu, karena salah satu vendor gitu ya, salah satu vendornya adalah Microsoft gitu. Nanti kita akan coba untuk pengenalan sertifikasi yang lain gitu. Oke. Sebenarnya rencananya AWS gitu, tapi saya belum sertifikat gitu Mas. Sama saya juga belum sertifikat AWS. AWS itu saya baru tanggal 29 ini ujian SAA Solution Architect. Mudah-mudahan lolos. Besok kalau lolos, mudah-mudahan bisa bisa berbagi tips and trick dengan teman-teman yang ada di sini. Oke. Itu kemudian mungkin dari teman-teman kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu, tadi sudah disampaikan terkait fundamentalnya apa saja seperti itu, kemudian caranya bagaimana dan lain sebagainya. Oh ini langsung ada pertanyaan.
Oke. Izin bertanya dulu Kak Bayu bagaimana bisa berkenalan dengan Microsoft Certified pertama kali, lalu jenjang Microsoft sertifikasi, Microsoft sertifikat apa-apa saja ya? Oke. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya buat Diana. Jadi saya berkenalan dengan Microsoft itu, jadi waktu saya semester 8 waktu kuliah itu bimbang gitu. Ini mau ngambil skripsi apa ikut MSIB gitu. MSIB. Jadi menurut saya MSIB ini suatu hal yang seksi gitu. Dan kutip seksi lah buat bagi mahasiswa. Karena itu buat pengalaman. Awalnya saya apply banyak MSIB gitu. Apply banyak. Habis itu beberapa hari kok setelah saya nunggu kok nggak ada yang terima. Akhirnya suatu hari iseng saya keterima di cloud computing gitu. Saya tahunya jujur aja saya awam banget tentang cloud. Gitu. Tapi saya lihat perusahaannya wah Microsoft nih. Gitu. Perusahaannya Microsoft itu saya agak bingung nih, terima nggak. Karena menurut saya mungkin waktu itu masih menunggu yang lain kan. Akhirnya saya ada teman juga, teman kampus saya, akhirnya dia juga sama keterima gitu. Akhirnya, yaudah saya terima gitu. Akhirnya belajar awal. Akhirnya disitulah saya mengenal tentang sertifikasi atau produk-produk dari Microsoft gitu, selain Office 365 gitu. Nah, buat jenjang sertifikasi Microsoft itu apa aja sih? Koreksi ya Mas Albertus, saya juga nggak terlalu apa. Yang pertama, yang bawah itu associate, terus ada profesional, yang ketiga itu ada expert kalau nggak salah. Betul Mas Albertus? Apa? Oke. Nah, associate sendiri ini buat yang fundamental yang saya sebut fundamentalnya Microsoft itu kayak 8 yang tadi tuh. Ntar saya tampilin lagi. Ntar ya. Nah, ini buat yang fundamentalnya. Ntar. Ntar ya. Oke. Nah, yang fundamentalnya yang saya jelasin tadi itu ada 8. Profesionalnya dan expertnya, saya jujur aja saya belum mempelajari gitu, karena saya sekarang hijrah ke sebelah lah gitu. Jadi belum sempat mempelajari lebih lanjut tentang produk-produk Microsoft. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Link sertifikat belum dikirim Kak. Apa nih maksudnya? Ini mungkin presensi. Presensinya nanti. Oke, nah presensi nanti aja gitu kata Mas Albertus. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya terkait certified Microsoft atau produk-produk Microsoft juga boleh. Oke. Mirip-mirip Google Cloud ya sertifikasinya. Kemungkinan sih iya gitu. Karena juga saya belum belajar tentang Google Cloud. Mungkin Mas Albertus ini udah certified beberapa Google Cloud. Ya mirip-mirip lah. Ya sama aja kayak AWS, jadi ada tingkatannya gitu. Kayak lupa kalau AWS tuh yang kedua itu ya kayak gitulah, sama associate, profesional, dan yang terakhir expert. Sama aja kayak dari Huawei. Saya juga sekarang megang Huawei, jadi yang pertama juga associate, yang kedua itu profesional, yang ketiga juga expert. Nah, kalau dua HCIA, HCIP, sama HCIE. Sama aja sih sebenarnya. Cuma beda penamaan aja sih teman-teman. Huawei ada cloud-nya sendiri. Iya, Huawei ada cloud-nya sendiri. Gitu. Ini agak minggir dikit nih Huawei, Mas Albertus. Jadi Huawei ada cloud-nya sendiri. Jadi Huawei itu kalau sepengetahuan saya itu dia bekerja sama dengan AWS gitu cloud-nya. Jadi beberapa teknologi cloud-nya itu bekerja sama dengan AWS. Cloud Huawei sendiri secara global itu diluncurkan pertama kali pada tahun 2017, dan sementara di Indonesia sendiri itu pada tahun kemarin
tahun 2022 itu bulan September kalau nggak salah. Ini ada pertanyaan lagi. Kak, izin bertanya fungsi dari header pada lembar kerja Microsoft Office dan Word dan Excel. Ini lebih ke itu sih. Jujur aja saya belum tahu ya. Jujur saya belum pernah sertifikasi Microsoft. Jadi kalau header itu ya buat kalau dalam surat ya, kita ambil contohnya surat. Nah, header itu biasanya buat kop surat segala macam, buat kop surat lah atau penanda. Gitu sih. Jujur aja, ini saya jawab real, saya nggak tahu. Pak Jokowi izin bertanya, kalau di dalam dunia kerja lebih sering dibutuhkan Microsoft Word atau Excel? Oke, saya jawab satu-satu ya. Dari Dido. Oh nih, kayaknya yang manggil Jokowi teman-teman lama saya. Oke, tergantung bidang apa ya teman-teman, di bidang apa gitu. Jadi kalau teman-teman mainnya data, analis data segala macam, lebih banyak ke Excel gitu. Bapak betul Jokowi. Jadi kalau teman-teman mainnya data segala macam, ya teman-teman lebih berkecimpung di Excel gitu. Kalau teman-teman di admin atau ngurus hanya cuma urus surat jalan segala macam, ya lebih banyak berkecimpung mungkin di Microsoft Word atau ya Microsoft Word gitu, kayak proposal buat POC, proof of concept gitu. Jadi lebih banyak di Microsoft Word. Kalau teman-teman mainnya di Microsoft Excel ya itu mainnya data gitu. Kembali lagi teman-teman di dunia kerja itu mau terjunnya mau dibilang apa gitu. Nah, caranya gimana nentuin ya sebenarnya dari sebelum lulus teman-teman harus nentuin mau kerja di bidang apa gitu. Jangan kayak saya, jujur aja saya baru nemu kerja di bidang apa tuh setelah ikut MSCB gitu, itu agak telat. Jadi semester pertengahan, jadi teman-teman harus ngikutin gitu, harus tahu lah pengen keluar dari apa. Lanjut dari Abdullah, sertifikasi mana aja yang menjadi prasyarat sebelum mengikuti sertifikat tertentu Microsoft. Jadi prasyarat tuh itu sesuai tingkatnya teman-teman. Kalau teman-teman ikut yang fundamental dulu, itu nanti lebih sebelum naik ke profesional ya. Jadi teman-teman harus mengikuti fundamentalnya dulu. Jadi kalau teman-teman pengen ikut sertifikasi fundamental itu nggak ada, teman-teman harus lulus, teman-teman nggak harus lulus sertifikasi Azure fundamental dulu baru boleh ngambil Power Platform gitu. Itu nggak ada. Jadi kalau biasanya tuh teman-teman harus lulus dulu sertifikat kelas associate buat naik ke profesional. Begitupun ke profesional, dari expert ketika teman-teman naik ke expert ya seenggaknya harus lulus ke profesional. Walaupun sebenarnya itu teman-teman mau langsung profesional juga nggak ada larangan sebenarnya. Cuma kan alangkah baiknya teman-teman mempelajari fundamentalnya dulu nih, apa habis itu baru naik ke tingkatan yang lebih tinggi gitu sih teman-teman. Oke. Sertifikasi. Oke. Ya, dia yang nanya header footer itu kemungkinan besar karena apinya Kak, buat pintar-pintar bukan data raw buat diolah di cloud. Ya benar, mungkin itu yang nanya header footer mungkin lagi skripsian atau apa gitu. Oke, ini ada yang bertanya, angkat tangan, Bang Iqbal. Izin bertanya. Oke. Mas Bay. Iya siap. Nah, tadi kan sempat dikatakan ya, migrasi ke sebelah. Ya. Sama sekarang manage Huawei juga. Ya. Nah, dari tiga ini yang mudah dipahami itu user interface-nya kayak gimana sih? GUI-nya maksudnya dari segi GUI-nya ya. Oh ya, oke, paham. Kalau bagi buat pemula. Oke. Thank you, Bang Iqbal. Jadi izin jawab ya Bang Iqbal. Siap. Buat saya pribadi, buat user interface-nya itu mungkin karena pertama kali mengenal Microsoft atau Azure itu enakan Azure gitu. Jadi mungkin Mas Albertus juga agak nggak tahu sependapat apa enggak sama saya ya. Gitu. Itu menurut saya lebih simpel Azure ketimbang
AWS, jadi kayak AWS itu kayak ribet sedikit gitu. Sementara buat Huawei mungkin kalau tingkatannya tuh Azure pertama, terus Huawei kedua, Huawei juga agak simpel. Terus yang ketiga itu buat saya AWS gitu, AWS gitu sih Bang. Terus ada lagi nih. Apa tuh? Silakan. Kalau dari segi fitur itu gimana Mas Boy? Oke. Dari segi fitur setiap cloud mempunyai keunggulannya masing-masing gitu. Contohnya yang paling lengkap pasti AWS karena AWS itu cloud pertama. Dia itu udah lengkap, hampir lengkap banget fiturnya ketimbang cloud-cloud lainnya gitu. Kalau Microsoft itu fiturnya paling enak itu tentang produk Microsoft ketika Bang Iqbal pengen security aktifin Azure Active Directory ya enakan pakai Microsoft. Nah kalau buat si Huawei sendiri mungkin fiturnya ya sama aja daripada cloud lain, cuma enaknya ketika kita kalau ngomongin network itu ada bay traffic atau satu lagi saya lupa ada bay traffic sama bay bandwidth gitu. Mungkin kalau soal pricing ya tergantung sih gitu sih Bang. Oke, ada lagi Bang? Udah cukup ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oh, untuk Pak Jogi ditunggu sepedanya. Oke, siap, kirim aja alamatnya. Microsoft info locker-nya Kak ada. Info locker Microsoft. Aduh, saya bukan orang Microsoft sih, Pak. Mas. Aduh. Saya juga mau kalau ada info locker di Microsoft. Sepertinya waktu di LinkedIn atau apa tuh buka deh, cuma bukan buat di Indo, buat di luar. Iya, buat di luar. Ya. Kebanyakan di luar. Nah, teman-teman kalau pengen follow Microsoft, pengen locker dari Microsoft, teman-teman bisa connect ke LinkedIn Microsoft. Oke, ada pertanyaan. Kak, kalau kampus IT dia presiden minta locker. Kak, kalau kampus IT ada kerjasama dengan Microsoft tidak? Sejauh ini kampusku tidak bekerja sama dengan Microsoft. Gitu. Mungkin yang bekerja sama dengan Microsoft, UNY ya Mas, salah satunya Mas Albertus kalau nggak salah. Saya kurang tahu sih kalau kebanyakan memang menggunakannya Google sekarang. Oh, Google sekarang. Oke. Di beberapa kampus sih pakai itu sih produknya Microsoft gitu, seperti Office 365-nya gitu. Mungkin itu salah satu kerjasamanya. Jadi kalau kita ya gratis juga. Oke, nah itu sih kalau kerja sama Microsoft sih kampus saya sebenarnya enggak. Gitu. Agak ketinggalan sih kampus saya. Gitu. Dia presiden lo minta locker ya. Ada lagi nih teman-teman yang ingin bertanya? Oke. Ada lagi dari Pak izin bertanya, apakah selama menjabat sebagai presiden Microsoft sudah pakai? Mungkin kalau saya jawab ya di dunia kerja, kalau saya di bidang cloud computing, paling apa dipakai ya? Outlook, nah itu penting. Outlook itu bagi teman-teman yang kurang tahu, belum tahu itu. Bentar ya, saya satu-satu nih. Jadi kalau di dunia kerja saya sendiri itu pakainya Outlook, nah itu Outlook itu kayak Gmail lah, email lah. Tapi ini produknya Microsoft itu lebih lengkap daripada Gmail, teman-teman. Dan itu pun terintegrasi dengan seluruh produknya Microsoft. Nah itu yang pertama Outlook. Kalau Microsoft Word, ya paling saya Microsoft Word sama PowerPoint sih teman-teman, sama Excel gitu. Jadi Word gunanya buat bikin dokumentasi, PowerPoint itu buat rancang proposal yang bakal dipresentasikan ke customer. Buat Excel itu buat tracing Huawei Cloud yang sedang saya kerjakan. Itu sih. Oke, locker Mas. Bisa kenalan dengan sertifikat Microsoft itu murni inisiatif sendiri ya Kak. Baik. Oke, izin menjawab. Jadi saya ikut kenalan dari sertifikasi Microsoft ini salah satu wajib ya dari saya mengikuti studi independen di Microsoft yang dilaksanakan oleh Mari Belajar. Itu saya mendapatkan bukan saya sih, dari seluruh peserta studi independen Microsoft itu mendapatkan 4 kali kesempatan sertifikasi Microsoft secara gratis dengan catatan fundamental semua itu. Nah, di situ akhirnya saya tahu nih ternyata di profesional tuh ada sertifikasinya sih. Itu awal mula saya tahu atau kenalan dengan sertifikasi Microsoft tuh itu diwajibin gitu. Awalnya juga saya takut gak lulus gitu. Gitu karena itu awalnya dulu itu menjadi salah satu syarat nilai yang buat lulusan gitu.
Harus lulus salah satu atau dua kalau nggak salah. Locker Mas, locker banyak sih Mas. Mas tinggal aktif di LinkedIn, di Jobstreet juga banyak gitu. Atau follow IG saya, locker nggak nganggur lagi juga boleh itu saya nge-share locker. Oke, sertifikasi Microsoft apa guna dipakai untuk melamar pekerjaan Kak? Oke, izin menjawab. Jawabannya berguna, tapi yang sesuai sama bidang kamu atau bidang teman-teman sekalian gitu. Kalau teman-teman pengen ke administrasi nih, salah satu syaratnya Excel. Nah, teman-teman ikut sertifikasi Microsoft Office 365 yang Excel. Itu bisa, itu menjadi nilai plus teman-teman gitu. Kebanyakan kan kalau di skill kan Microsoft Office ya. Jadi teman-teman pakai sertifikat Microsoft Office 365 yang Excel itu, jadi itu menunjukkan skill teman-teman. Contohnya saya di bidang cloud computing, saya lulus Microsoft Azure Fundamental. Nah, itu saya berguna banget buat mendapatkan pekerjaan di VB Cloud tadi. Terus yang selanjutnya dengan saya pakai sertifikat itu, saya jujur aja di perusahaan sekarang saya nggak dites sama user, jadi itu juga nggak ditanya-tanya teknis sama user saya atau manajer saya sekarang. Lebih banyaknya dia ngomongin soal kerjanya nanti gimana sih, itu menjadi sebuah poin plus sih gitu. Tapi ya nggak semua kayak gitu. Biasanya ditanyain, belajar. Saya juga pernah di salah satu perusahaan saya memiliki ST900, ditanyain, justru jelasin ST900 tuh apa aja sih yang dipelajari gitu. Itu sih. Oke, ada lagi. Locker yang valid, Mas. Di LinkedIn kebanyakan valid, Mas. Mbak, ini Mbak Kak gitu, Fitri. Dari Pak Anung Rahmat, enak mana software bahasa PHP misal video call dibandingkan dengan Microsoft? Untuk proses Bizagi dibandingkan Microsoft. Enak mana ya, kembali ke itu sih Pak, kebiasaan gitu. Jadi kalau Bapak udah sering pakai Visual Studio Code nih, ya pasti enakan Studio Code daripada harus mempelajari hal yang baru gitu. Tapi ketika Bapak harus mempelajari hal yang baru, ya ketika Bapak ingin belajar itu juga nggak apa-apa sih gitu. Sebenarnya enak mana sih tergantung sendiri sih Pak. Jadi jujur aja saya nggak pernah, saya pakai Visual Studio Code itu, Visual Studio kan bukannya setahu saya dari Microsoft, salah satu produk Microsoft awalnya Visual Studio Code ya. Pak Jokowi masih lepas bisa dipelajari. Mas, aku lulusan S1 Gizi tapi aku mau kerja di bagian marketing atau enggak admin gitu. Gimana admin gitu, gimana apa yang harus lebih dipahami? Maksudnya tuh apa yang harus lebih dipahamin buat kerja di bagian marketing gitu ya, atau admin gitu ya. Oke, ini ada dua pekerjaan ya. Yang pertama marketing, yang kedua admin. Kita harus pisahkan itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai marketing rangkap jadi admin atau admin rangkap jadi marketing. Yang pertama marketing. Nah, ketika teman-teman ingin terjun ke dunia marketing, salah satu ilmu yang harus teman-teman, hard skill yang harus teman-teman tahu itu adalah SEO. SEO Mas, Search Engine Optimize. Nah, itu salah satu skill yang harus dipelajari di bidang marketing. Habis itu copywriting dan segala macamnya lah gitu. Nah, buat admin tuh yang harus dipelajari buat teman-teman yaitu Microsoft Office, khususnya Microsoft Word 365, Microsoft Word, Microsoft Excel, sama Microsoft PowerPoint. Nah, itu buat admin sih berkutiknya di itu aja gitu. Dan Outlook. Nah, itu sih. Sebenarnya agak sayang sih kalau kakaknya S1 Gizi terus sebenarnya nggak, itu kembali ke kakaknya sih, kalau mau switch karir nggak jadi masalah. Tapi kan harus mulai lagi dari nol. Jadi buat kakaknya ini, kakak bisa buat Kak Fitriani Nur Andriani bisa belajar melalui itu Microsoft Run tadi tentang Microsoft Office gitu. Itu sih. Kalau buat SEO sendiri, Engine Optimize sendiri, saya belum kalau di Microsoft ada apa enggak, saya belum belajar mendalami lebih lanjut. Gitu sih Kak. Jadi buat materinya ada deh, setahu saya ada di Microsoft
Run. Saya juga tadi udah nanya ke teman yang udah lulus Microsoft 365, itu materinya ada di Microsoft semua. Jadi kakak bisa belajar di Microsoft Run tentang semua produk Microsoft itu ada di Microsoft Run, gitu sih kak. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau pengen jadi admin, bingung baca dokumen, jadi kakak juga bisa belajar di YouTube juga. Sekarang udah banyak tentang Word, Excel, PowerPoint juga ada banyak itu di YouTube. Gitu sih. Kalau pengen lebih itu lagi, mungkin di Adcedav buka itu nggak, Mas? Apa namanya? Course tentang Microsoft Office atau marketing? Iya, rencananya ya ditunggu aja. Nah, itu bisa nanti bisa ikut Adcedav di course-nya. Oke. Apakah ingin melanjutkan S2, Kak? Saya pengen melanjutin S2 sih pengen gitu, tapi nggak di bidang ini sih, nggak bidang. Saya bingung sih, bingung antara S2 atau S1. Tapi pengen agak switch gitulah, nggak berkutik di IT aja. Itu jawaban saya. Pak Jokowi, apakah ada lowongan kerja untuk istana? Saat ini belum ada, Mas. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tadi yang ini Mas, izin bertanya gimana cara mendapatkan sertifikat tersebut dan berapa nominal yang harus kita keluarkan. Tadi udah jawab belum? Belum. Nah, Belum. oke. Silahkan. Buat nominal yang kita keluarkan itu ada 2, Kak. Yang pertama kita bayar sendiri. Ada 3. Coba saya share screen dulu ya. Oke, sebentar. Share screen. Mana tadi? Nah, ini. Yang pertama itu gratis ketika abang, mas atau kakaknya masih mahasiswa nih semester 5 ke atas, kakak bisa ikut MSIB dengan partner perusahaan Microsoft gitu. Kalau kakaknya bekerja terus perusahaan kakak di partner Microsoft itu bisa mendapatkan voucher secara gratis. Lalu kakak bisa mengikuti Azure Virtual Training Days ya harusnya. Itu caranya ini ada di linknya ini Kak, atau bisa buka aja YouTube-nya channelnya Mari Belajar. Mari Belajar itu ini saya ngambil dari situ. Kalau tadi kakaknya agak telat. Nah kalau kakak pengen sertifikasi sendiri berapa sih biayanya? Buat region Indonesia sendiri itu $55. Nah, itu lebih murah ketimbang di region Amerika Serikat. Nah Amerika sendiri itu harganya $99 gitu sih. Apakah cukup jelas Kak atau ingin tanya lagi? Oh iya, saya lupa. Jadi minimal skor yang harus didapatkan itu adalah 700 biar lulus sertifikat. 700 ya Mas Albertus? Apa 600 sih? Iya, betul. 700 ya. Soalnya kalau di Huawei agak turun dia, 600. Itu 700 minimal 700 teman-teman baru bisa dinyatakan lulus. Itu sih. Ada lagi? Ya, ada lagi dari teman-teman. Mungkin ini aku izin sebentar Mas tadi menampilkan yang tadi ya, yang tentang apa namanya PTD yang gratis tadi, karena Mas Bayu karena memang agak lama sebenarnya untuk menampilkan, jadi ini coba saya tampilkan. Oke, silakan Mas. Ini yang tampilannya tadi, Nah, seumpama kalau kita gitu ya. Oke, silahkan Mas Albertus. Jadi kalau teman-teman tadi ikut virtual training day yang diadakan langsung oleh Microsoft, itu nanti kan biasanya ngeceknya di mana gitu. Ngeceknya nanti di akun Microsoft Learn-nya teman-teman. Gitu. Nanti bisa bisa dicek di sini. Kemudian, nah enaknya gini, kalau teman-teman sebagian masih pelajar gitu ya, masih pelajar itu nanti akan dapat diskon pelajar juga. Jadi yang kalau tadi harganya, nah ini contohnya kayak gini, ini karena saya masih mahasiswa gitu ya, jadi dapat diskon. Kalau tadi harganya $55 ya tadi Mas, untuk
lebih dikedein lagi Mas suaranya Mas Albert. Oh ya. Ya, kalau tadi harganya $55, jadi sekarang harganya tinggal $39 gitu. Jadi ada diskon yang kalau kita sebagai mahasiswa gitu. Tapi kalau yang 100%, nah itu diskon dari yang Microsoft Training Day atau Microsoft Virtual Training Day. Nah ini dapat 100% off gitu. Artinya ini bisa teman-teman gunakan gitu. Jadi kalau gratis. Cuma kalau ini teman-teman menggunakannya langsung di apa namanya, di Personfu ya Mas ya. Ya, Sekarang Personfu. kalau yang certifikat itu harus beli di vendor dulu Iya. baru bisa certifikat gitu. Iya. Kalau yang mandiri ya teman-teman harus seperti ini tampilannya gitu. Gitu. Ini tadi kalau masih bingung kira-kira ngeceknya di mana gitu ya. Ngeceknya di nanti ngeceknya di akun Microsoft Learn-nya teman-teman sendiri gitu, berdasarkan menggunakan email yang digunakan tadi kayak gitu. Nah, oh iya, saran saya email Microsoft Learn sama email yang didaftarkan untuk Azure Virtual Training Day itu sama sih, itu biar lebih enak. Dan jangan menggunakan akun perusahaan teman-teman. Jadi kayak saya kemarin saya daftar Azure Virtual Training Day, Azure Fundamental pakai akun perusahaan, itu nggak bisa. Nggak bisa buat sertifikasi nanti, tapi ada opsinya buat pakai email lain. Ini mohon izin bertanya apa nanti ada absen dan absen acara ini ya, mungkin Kak Albertus bisa dijelaskan Mas. Iya, nanti absennya nanti karena belum selesai. Yang itu yang pertanyaan di atasnya boleh. Oke, ini Mas Imam Mahfud. Kak, di aplikasi lulus itu bener nggak dari lowongan dari Microsoft? Pertama saya bukan orang Microsoft Mas. Saya kerja di Solvius Indonesia gitu. Jadi kebetulan saya punya sertifikasi Microsoft Fundamental, akhirnya mengisi acara di sini gitu. Buat lokernya, pasti enggaknya Masnya bisa ikutin LinkedIn-nya Microsoft. Nah, gitu. Itu lebih valid daripada tempat lain gitu. Kalau kita lulus itu valid apa enggak, saya nggak bisa jawab sih. Lalu yang kedua itu boleh nggak Pak nanti dibuatkan step by step-nya bagaimana cara mendapatkan atau saran lainnya. Kalau saya sih ini kan pokoknya Mas Albertus mungkin bisa sih gitu ya Mas ya dibikinin. Kalau emang nanti pantengin aja sosial medianya Rampung Analitik nanti atau di YouTube-nya Rampung Analitik mungkin nanti bakal di-share gitu. Itu sih Mas. Atau ketika emang belum bisa terus Masnya udah dapat bisa menghubungi saya atau Mas Albertus juga nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi nih teman-teman yang ingin bertanya? Oh, absen dan sertifikat. Oh, untuk absennya nanti Kak. Gitu. Terus sertifikatnya after acara ini dengan syarat ketika Mas Albertus tidak sibuk. Saya coba pengen bantu jawab yang ini Mas, yang dari Kak Fitria Nur Andriani yang tadi apa namanya, Mas yang aku lulusan S1 Gizi tadi ya. Coba ya, Mas. Jadi mungkin tadi beberapa dari Bapak Ibu dan teman-teman masih belum ngeh gitu ya atau belum paham bahwa yang kita bahas malam hari ini itu adalah Microsoft Certified Fundamental gitu. Nah, kalau yang terkait dengan administrasi, kemudian terkait dengan Office dan lain sebagainya itu ada sertifikasinya sendiri. Namanya tadi sudah disebutkan sama Mas Bayu, namanya MOS ya atau Microsoft Office Specialist Mas ya atau ya, Microsoft 365 sih lebih tepatnya. Nah, seperti itu. Jadi itu akan kita coba bahas di mungkin yang Get Certified Test 3 atau Test 4 gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas itu. Nanti teman-teman bisa apa yang penasaran gitu ya, yang penasaran dengan sertifikasi itu nanti bisa bisa daftar, bisa tanya-tanya di sana. Tuh. Nah, itu pun selain admin segala macam itu juga buat teman-teman lainnya juga secara general atau masuk kuliah yang bingung cara bikin daftar isi atau
pakai cara menggunakan header footer tuh kayak gimana ya, nanti bisalah kalau ada event selanjutnya teman-teman bisa ikut gitu sih. Ada yang bertanya lagi nggak teman-teman? Santai aja sih sebenarnya. Belum ya? Kalau belum mungkin sambil saya jelaskan lagi. Jadi buat teman-teman yang sudah masuk ke grup WhatsApp maupun ke grup Telegram, sebenarnya itu satu keuntungan. Jadi nanti kalau ada Get Certificate yang selanjutnya teman-teman tidak perlu mendaftar, jadi bisa langsung ikut saja. Jadi keuntungannya itu daripada nanti keluar terus kemudian daftar lagi masuk lagi gitu ya. Jadi tidak perlu keluar karena nanti kita akan ada beberapa sesi itu. Kemudian untuk sertifikat nanti akan kita bagikan sesuai dengan yang ada di yang ada di poster gitu ya. Teman-teman tinggal ditunggu saja gitu. Kita pasti kirim gitu. Karena kita sudah menuliskan dapat sertifikat ya mesti kita kirim. Apakah nanti entah ada kemungkinan mungkin H+7. Yang penting kita kirim. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja. Oke. Nggak mungkin kita nggak kirim. Oh ya, izin menjawab. Ini ada Ya. Bang Iqbal. Mas Bay kapan jalan-jalan ke GTS? Jadi Mas Iqbal ini teman kerja saya waktu saya di Viviko, tapi beda vendor gitu. Jadi kita seruangan. Nanti Mas tunggu teman-teman EOS lainnya. Siapa tahu bisa bukber bareng nanti. Ya ini udah mendekati bulan puasa ya. Iya betul, minggu depan udah gitu. Jadi FYP aja, GTS itu Geraha Telkom Sigma, salah satu data centernya punya Telkom yang ada di salah satu tempatnya di BSD sih. Mau dong bubur sama Pak Jokowi. Silahkan Mas. Kalau deket mah ayo aja, kalau dia masih di Tangerang. Oke, izin bertanya, Kak, bisa CFM bisa nggak buat guru? Oke. Izin jawab, sangat bisa ya, apalagi yang di bidang Microsoft Office, Microsoft 365-nya itu kan. Jadi teman-teman guru bisa, kalau ngajarnya pakai PowerPoint ya, itu sangat bisa banget. Jadi bagaimana mungkin mempelajari fitur-fitur PowerPoint itu apa aja kan. PowerPoint nggak cuma slide menarik, habis itu slide yang menarik, habis itu gimana transisi yang menarik segala macam, nggak cuma kan Microsoft Office nggak cuma Microsoft PPT kan nggak cuma kayak gitu. Jadi sangat bisa banget kok buat guru gitu. Malah itu bagus loh. Ada beberapa guru yang bisa switch karir, yang S1-nya guru tiba-tiba jadi data scientist atau segala macam, itu sangat bisa gitu. Oke, mantap ya Pak ya. Oke, mantap banget. Kita Oke. Saya coba bantu jawab yang dari Kak Nur Saidah juga. Oh iya, silakan. Ya, jadi untuk hari Selasa ya, hari Selasa kita ada Get Certified Class 2 itu tentang menjadi pendidik tersertifikasi Google kayak gitu, menjadi pendidik tersertifikasi Google. Kemudian kalau ini bagus banget pertanyaannya gitu. Apakah certified fundamental Microsoft gitu. Ini kebalik sebenarnya. Harusnya MFC gitu. Microsoft MCF, Microsoft Certified Fundamental itu sebenarnya untuk semuanya. Jadi tidak mengenal apakah ibu rumah tangga, apakah pegawai bangunan dan sebagainya. Kalau seumpama pengen punya sertifikasi itu bisa kayak itu. Kemudian kalau dari Microsoft-nya sendiri itu malah ada yang khusus untuk guru. Itu namanya Microsoft Certified Educator. Nah, itu besok saya jam 10 tuh baru ujian itu Mas Bayu dan juga teman-teman. Semoga lulus Mas. Semoga lulus gitu ya. Ya itu nanti dapat gelar ya kayaknya non akademik namanya MCE, nanti bisa teman-teman cek. Kemungkinan kalau seumpama besok saya lulus, kemungkinan yang kelas 3-nya nanti kita bahas itu ya Mas Bayu. Mantap, itu sekalian bisa lah cari banyak dari guru ke Office segala macam lah Mas. Ya, betul nanti nanti kita bisa bahas itu. Karena yang besok itu yang yang certified certified yang menjadi pendidik tersertifikasi Google kayak gitu. Nah, banyak banget di sertifikasi dari perusahaan-perusahaan besar sih gitu.
Jadi tinggal teman-teman mau milih yang mana, kita harus Microsoft juga sih teman-teman. Nah, ini berhubung ininya kan temanya Microsoft, jadi ya kita malam ini bahas tentang Microsoft. Gitu. Itu ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Apa nih? Atur nuhun ke atas jawabannya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa yang besok ya. Hampir 1,5 saya nggak ke seminar ini. Ya, karena nyantai sih kita seminarnya. Jarang-jarang seminar kayak gini ya Mas Albertus ya. Ya, betul, karena kita bukan seminar sebenarnya. Iya sih. Kita ngobrol aja. Podcast mungkin deh. Podcast Ya, nanti tonton. betul. Betul. Kita juga sebenarnya sejak dari awal konsepnya jangan kaku-kaku banget lah. Kalau Betul. bisa sambil ngelawak ya sambil ngelawak gitu. Jadi nyantai lah ya. Malah stand up ya kita ya. Nah, tuh, boleh Kak kirim nggak sih posternya? Apa tuh? Kak boleh kirim nggak sih posternya di WA? Boleh, boleh. Nanti. Boleh. Nanti kita kirim. Makanya seminar ini seru. Ada Pak Jokowi yang menyempatkan waktunya untuk melawakkan. Yang penting ilmunya bermanfaat, betul. Yang penting ilmunya bermanfaat, Pak. Nah, sebenarnya saya sama Mas Albertus itu sertifikatnya lebih banyak kan Mas Albertus daripada saya. Apalagi di bidang Microsoft juga Mas Albertus lebih banyak. Lumayan. Lumayan kerjanya lebih cepat Mas Bayu sebenarnya. Enggak gitu. Enggak sih Mas. Mas Albertus lebih itu. Jadi Mas Albertus salah satu ikut komunitas dari AWS gitu. Ya Mas ya. Jadi tugas beliau ini oke. Ini ada pertanyaan nih. Cara ngadepin sertifikatnya bagaimana Ganteng dan Pak Jokowi? Mungkin cara persiapan kali buat sertifikatnya kali ya. Cara ngadepinnya, persiapannya. Oke. Buat persiapannya jadi teman-teman ikut Azure Training Day. Jadi itu kalau teman-teman kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, teman-teman ikut Azure Virtual Training Day. Nah itu kayak ngejelasin konsep basicnya aja gitu, nggak sedetail yang ada di Microsoft Run. Terus yang kedua teman-teman baca materinya yang ada di Microsoft Run. Jadi biasanya di Microsoft itu ada praktek. Jadi teman-teman biasanya ada praktek gratis dari Microsoft. Lalu yang selanjutnya selama belajar materi teman-teman bisa itu belajar soalnya. Nah ada salah satu website yang menyediakan buat soal-soal sertifikasi namanya AT Exam kalau nggak salah. Nah teman-teman bisa belajar di situ. Gitu. Oke, 3 periode lah Pak Jokowi. Ya, nggak boleh dalam undang-undang Pak. Oke, izin menjawab untuk Azure Virtual Training Day bukanya kapan? Saya nggak bisa itu sih, saya nggak bisa mastiin kapan bukanya. Jadi teman-teman bisa cek secara berkala ketik aja di Google Azure Virtual Training Day. Seperti yang saya contohkan tadi gitu. Ketika di Google Azure Virtual Training Day. Gitu. Soalnya jadi beberapa fundamental tadi masih kebanyakan coming soon gitu. Biasanya juga kalau perusahaan partner saya yang membuka Azure Virtual Training Day, salah satu perusahaan Microsoft itu MII, nah nanti biasanya dapat kiriman link gitu. Jadi saya bisa share ke teman-teman di grup WhatsApp. Oke, kalau Microsoft di komputer bajakan kedetek nggak? Sepertinya enggak ya Pak. Izin aja ya Pak. Sepertinya enggak Pak. Nggak bakal kedetek karena kan itu nggak nyampe sistemnya nggak nyampe dalam banget sih Pak deteksi itu. Jadi kebanyakan teman-teman saya yang MSCD kemarin yang mungkin dalam kutip yang laptopnya lama atau yang sering install ulang bajakan juga banyak, itu alhamdulillah nggak kedetek gitu. Ada beberapa teman saya di kampus saya juga nggak kedetek Pak gitu. Yang penting mengikuti persyaratan OS minimalnya Windows 10 dan pakai browsernya Microsoft, jadi pakai Google Chrome dan segala macam. Sorry, apa katanya? Pakai bajakan langsung atau volume Pak ya. Tapi saran saya sih teman-teman, jangan pakai yang bajakan gitu atau bajakan gitu. Contoh teman-teman install yang bajakan kan kita nggak tahu nih di dalam contohnya Windows. Kita nggak tahu nih di dalam Windows kita tuh ditanamin apa gitu sama si cracker ini atau pembajak ini. Gitu. Oke. Mungkin ini saya coba meluruskan ini yang dimaksud
Pak Anung ya. Ya. Sebetulnya mungkin sertifikasi Microsoft gitu. Apa? Kalau Microsoft di komputer bajakan ikut sertifikasi. Mungkin itu kali. Sertifikat kode itu loh. Mungkin Pak Anung bisa on cam Pak, gitu. Maksudnya apa? Gitu. Biar kita nggak itu sih apa namanya menerka-nerka jika berkenan. Kalau sebenarnya itu nggak ngaruh sih. Kalau kita sertifikasi pakai tab aja sebenarnya bisa gitu. Maksudnya mau. Cuma kalau HP memang nggak bisa. Nggak bisa kalau HP nggak bisa. Kalau si on cam kapan lagi ngobrol sama Pak Jokowi? Oke, bentar ya saya jawab satu-satu. Pak Jokowi kalau data pemilu lebih baik deteksi menggunakan Excel. Aduh. Kak Izin bertanya, maaf di luar materi, skill bisa bahasa Mandarin apakah penting ya Kak? Oke, izin menjawab. Jadi kalau bahasa Mandarin mungkin itu bahasa Cina ya. Jadi itu tergantung kakak dikerjanya di apa gitu. Kebanyakan sih orang pakainya bahasa Inggris gitu. Di bidang IT sih kebanyakan Inggris gitu. Mungkin kalau kakaknya di bidang IT-nya salah satu di Huawei, nah itu kepake banget Kak skill bahasa Mandarinnya. Gitu. Karena di Huawei sendiri baru menyediakan 2 bahasa. Bahasa Mandarin sama bahasa Inggris gitu. Itu kepake sekali. Lagi-lagi sih tergantung kakak di bidangnya mau terjun di bidang apa nantinya. Kalau di bidang IT kebanyakan atau di dunia bisnis di dunia kerja kebanyakan itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Kalau di kantor saya dan kerjaan saya sebelumnya sih gitu. Oke, data Melo nggak pakai Excel Mas. Pakai apa ya? Saya bingung juga sih. Kak kirim dong posternya seminar ini buat story karena tadi mungkin Mas Albertus bisa itu sih Mas kirim di sini posternya di chat kalau berkenan atau bisa ke apa Instagramnya itu namanya Rampung Analitik atau di LinkedIn-nya kalau mau scroll. Rampung Edu. Oh ya Rampung Edu. Oh ini udah di share sama Mas Brian. Thank you Mas. On cam aja kapan lah? On cam aja kapan lagi ngobrol sama Pak Jokowi di Zoom? Ya. Bener. Oke, ada lagi nih teman-teman yang bertanya. Kita sampai jam 9 sih. Ya kalau mau ngobrol tipis-tipis juga nggak apa-apa. Apakah ada lagi? Oke, menarik. Pak Jokowi bisa tidur jam berapa? Itu tergantung sih Mas. Kalau lagi ada banyak kerjaan ya begadang. Kalau lagi ada migrasi ya tidurnya tergantung udah kelar migrasi apa enggak. Kak, linknya mendapatkan e-sertifikat mana ya? Buat dapetin e-sertifikat ini Mas, apakah ada link itu sendiri buat apa? Absensi nanti ya teman-teman. Nanti teman-teman. Belum selesai setelah absensinya bubar. Nah, biasanya gitu sih. Ini salah satu strategi yang bagus dari Mas Albertus. Oke, ada jadwal pidato enggak? Ya 7 menit lagi sih Kak. Ya oke benar 7 menit lagi Kak. Cuma kalau nanti ada pertanyaan banyak ya enggak? Mbak Jokowi ada pidato enggak? Enggak ada Mas, besok biasa kerja kita. Kerja. Ingat, moto Pak Jokowi kerja. Kerja. Oke, Mas Bayu, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti silahkan teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa lanjut di grup WhatsApp. Itu tadi ya, kalau saran saya mending jangan keluar dari grup WhatsApp-nya, karena nanti akan ada beberapa webinar lagi kan sayang gitu, bisa dapat sertifikat gratis tanpa harus mendaftar gitu ya. Jadi itu keuntungannya. Jadi tidak perlu mendaftar, nanti kalau ada link Zoom bisa langsung masuk saja. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Bayu, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk malam hari ini saya kira kita cukupkan. Nah ini karena sudah selesai ya. Izin menjawab. Coba Mas Albertus mungkin lebih berhak menjawab. Saya kalau
kalau sertifikat untuk webinar ini jarang ya, Ya, kecuali kalau course gitu ya, kecuali ya. kalau course. Kebanyakan tuh course Mas, jadi kayak pelatihan-pelatihan gitu itu lebih bagus buat lamar kerjaan. Jadi kalau webinar sih sepertinya tidak perlu sih Mas. Bukannya tidak, lebih lebih bagus Mas lampirin sertifikat pelatihan atau course-nya gitu. Jadi izin lanjut. Jadi saya udah kirim link apa namanya, link buat masuk grup WhatsApp-nya, teman-teman bisa masuk nanti di seminar selanjutnya itu Mas Albertus bakal mengisi tentang sertifikasi Google Cloud, Google, tapi untuk khusus yang tendik ya Mas, tenaga pendidik ya. Itu buat teman-teman yang guru atau segala yang kalau nggak guru juga pengen ikut juga nggak masalah gitu. Jadi itu lebih bagus. Saya juga bukan guru soalnya. Suka merendah Anda. Oke, itu teman-teman untuk link presensinya sudah saya kirim ya. Silahkan presensinya untuk sertifikatnya nanti mungkin H+7, kemungkinan nanti kita akan kirim ke email ya. Jadi jangan tanya link Google Drive untuk sertifikatnya mana. Nanti kita akan kirim ke email masing-masing. Jadi kita tidak mungkin nggak tahu ya. Jadi kalau belajar dari kemarin mungkin teman-teman jangan cuma cek inbox-nya doang atau kotak masuk, jadi teman-teman bisa cek spam-nya juga gitu, takutnya masuk ke spam. Gitu. Oke, mungkin itu dulu Mas Bayu dan teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih Mas Bayu ini. Sebenarnya besok harus ngisi lagi Mas yang 2W. Oh iya, mantap Mas Albert. Sebelum puasa ya Mas? Iya, 2W ya. Nanti kita kenalan dengan 2W code seperti apa. Aduh, saya belum lulus Mas sertifikasinya kemarin. Nanti nunggu lulus dulu deh. Ari Lesmana. Ya. Oke, izin menjawab, tadi ada yang nanya, berarti untuk CV tidak perlu ya? Jadi kalau buat seminar kayak gini sih, ini kan hanya pengenalan doang, jadi bukan ke lebih pelatihan atau praktek ya. Jadi kalau lebih CV itu lebih teman-teman ikut pelatihan atau praktek apa itu bisa dilampin di CV gitu sih teman-teman. Karena itu menyangkut ke hard skill gitu. Jadi lebih baik sih tidak usah dicantumin sih kalau seminar atau webinar. Saya punya sertifikat seminar, apakah berguna? Tergantung masih Mas, punya value nggak sih sertifikatnya itu. Kalau kelas nasional mungkin itu bisa jadi daya jual mungkin ya, kelas nasional sih. Gitu. Tapi kalau menurut saya sih lebih banyakin sertifikat course daripada seminar gitu. Kalau saya sih. Betul. Tapi kalau course kan kalau kayak gini Mas, kalau lanjutin, kalau kayak gini kan kita sebelum ngambil course dari Microsoft kan kita harus tahu nih apa aja sih fundamental yang harus kita pelajari sebelum ngambil. Jadi kayak gini kan kita bisa nentuin mau ke arah kemana gitu sih. Lanjut Mas Albertus. Ya, oke. Ini menarik, kita besok coba bahas punya sertifikat seminar apakah penting atau enggak. Sepertinya menarik ya. Menarik sih Mas, menarik. Mungkin kebanyakan teman-teman mahasiswa gitu biasanya sih. Oh, ikut seminar gitu. Tiba-tiba setelah daftar kerja nggak dibutuhkan gitu ya. Iya. Itu menariknya Mas Albertus itu bisa bicaranya tuh itu sih sama orang HR sih Mas. Itu menarik. Oh ya, betul. Nanti coba saya carikan orangnya untuk ngisi di ramu itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin saya cukupkan saja webinar malam hari ini. Sebenarnya bukan webinar ya, ini lebih tepatnya kita sharing session gitu ya, sesuai dengan yang ada di caption ya, sharing session. Artinya ya kita jangan kaku-kaku lah gitu. Kita enjoy aja. Ini tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang Microsoft dan juga cara mendapatkannya seperti apa, bahkan tadi dikasih tipsnya kalau ingin gratis seperti apa, terus kemudian berguna nggak sih punya sertifikasi dari Microsoft itu. Nah itu ya tadi sudah disampaikan seperti itu ya. Untuk selanjutnya gimana Mas Bayu? Oh ya, ada Indonesia Timur. Terima kasih Kak Siska Komaria atas waktunya di Indonesia Timur. Sekarang berarti jam 11 malam. Terima kasih sudah menyempatkan. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.
webinar saya akhiri. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan, baik sengaja maupun enggak. Thank you Mas Bay. Oke, makasih juga semuanya udah hadir malam semuanya. Terima kasih ajudan Pak Jokowi dan Jokowi. Makasih Pak Jokowi sama ajudannya. Oke, sama-sama Mas Dido. Oke. Sama-sama Saya Pak. ya teman-teman. Kerja. Kerja. Besok kerja.